Adapun kesungguhan dalam berniat merupakan arti keikhlasan. Sebentar lagi akan kita bahas. Sedangkan kesungguhan dalam bertekad adalah tingkat yang paling sempurna dan paling kuat. Orang yang sejati dalam bersungguh-sungguh adalah yang bertekad untuk melakukan seluruh kebaikan dengan sungguh-sungguh, tanpa ada keraguan apalagi melemah. Memang terkadang diri kita menimbulkan sebuah tekad, tetapi saat penerapannya sama sekali ia tidak dapat memenuhi tekad itu. Jadi memenuhi sebuah tekad merupakan bentuk kejujuran yang lain. Orang sudah niatnya sudah ada tapi tekadnya belum kuat, maka ketika melakukan amal berkuranglah tekad tersebut kekuatannya. Ini dibilang kesungguhan di sini harus diletakkan juga. Di setiap tempat, setiap titik-titik pekerjaan kita, sendi-sendinya itu harus ada kesungguhan. Ketika berniat, niatnya mesti sungguh-sungguh dulu. Akan membawa apa? Membawa kesungguhan di depannya nanti. Seperti Ali bin Syahab katakan, barang siapa di wuduknya sudah khusyuk, insya Allah di sholatnya khusyuk. Tapi kalau wuduk saja sudah bicara-bicara, di sholatnya nanti akan berefek tidak khusyuk. Nah, dari awal kita tanam bibit ini dengan baik, benar. Kita harus memiliki kualitas sekarang. Dan tidak akan bisa kita saja ngomong sama anak kita, sama keluarga kita. Apapun yang kalian cari, kalau kalian tidak sungguh-sungguh nggak bisa. Semuanya resepnya sungguh-sungguh. Kesungguhan ini memang kita harus taruh benar-benar. Ketika kita sudah belajar menuntut ilmu, banyak yang kita dengar, dan kita sudah memandang Allah dan Nabi Muhammad di tempat-tempat seperti ini. Dan tirai-tirai, pintu-pintu yang tertutup dari segala sesuatu kebaikan sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pikiran dan jiwa kita. Maka sekarang saatnya lah untuk bersungguh-sungguh. Supaya kita dapat benar mustika yang mahal ini. Mustika yang Allah bagikan kepada kekasih-kekasihnya ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan sungguh. Mesti sudah lepaskan segalanya. Jangan kita raba-raba lagi kehidupan ini. Untuk apa hidup? Untuk apa hidup? Untuk Allah. Serahkanlah sama Allah. Serahkanlah diri kita sama Rasulullah. Salim taslam. Serahkan engkau selamat. Serahkan engkau selamat. Serahkan engkau selamat. Ini dunia memang kelihatannya besar, kejadiannya banyak, tapi kehidupannya hina. Kehidupan mulia di sisi Allah, di sisi Allah, di sisi Rasulullah, itu harus kita dapatkan. Harus kita ngumpul dengan Nabi Muhammad. Rencana majelis ini supaya kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Rencana majelis kita ini supaya kita bisa ngumpul semua dengan Rasulullah. Masuk semua surga. Anak istri kita, keluarga kita, walaupun yang tidak paham, mereka belum mengerti, mudah-mudahan syafaat kita yang datang di tempat ini mereka dapatkan segala keberkahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dari itu haruslah sungguh-sungguh, haruslah sungguh-sungguh. Sudah apapun kita lihat tidak ada manfaatnya, kita tinggalkan. Kita mau sungguh-sungguh sekarang. Dimulai dari niat yang sungguh-sungguh. Manjadda wajad, baru tekadnya. Tekadnya juga sungguh-sungguh sudah. Punya tekad apa? Punya target apa? Bukan kaya, bukan rumah banyak, capek. Kita sudah bertahun-tahun mikir pengen punya rumah banyak, capek tak dapat juga. Tapi Allah sekarang kita langsung dapat, langsung lagi. Allah, tak banyak memikir ke sana kemari, tak capek. Yang kita dapatkan bukan dunia, Allah sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallam. Kita datang pagi-pagi dulu beribadah, berzikir bareng-bareng. Yang kita dapatkan Nabi Muhammad, Allah. Tak menghayal lagi sudah, bukan angan-angan ini, sesuatu yang
nyata, dan Allah buka pintunya. Buat apa kita? Kita di dalam bergaul saja, kita duduk sama orang, kita bakal dihina di situ. Kalau kita bergaul sama orang yang mana kita ngumpul, kita dihina, dimainkan, dihina. Tidak ada artinya, tidak ada yang hargai kita di tempat itu, tidak dihargai. Mau kita ngumpul? Jangan duduk di tempat yang kau akan dihina di situ. Ketemu sama orang, guyon terus, mainin kita terus, guyon terus, ketawa diketawain terus. Apa yang kita menghinakan diri di situ? Cari tempat yang orang yang tahu dengan kedudukanmu, yang bisa menghargaimu, yang bisa senang hati kita. Kalau begitu sama saja kita bodoh namanya ya. Nah, sekarang dunia ini hina. Buat apa kita hidup dengan kehinaan ini? Kita lihat dunia. Kita kadang-kadang tidak mau lagi nonton. Kenapa tidak mau nonton berita? Bohong semuanya. Sekarang kita duduk sama Allah, dan pada detik ini Allah merencanakan mendengarkan suara-suara yang kita dengar di tempat ini. Kita tidak dihina sama Allah. Dia raja besar, punya dunia, punya segalanya. Dimuliakan lagi kita dengan ampunannya, dimuliakan lagi dengan kebahagiaan dunia akhirat. Dihargai kita sama Allah ini, bukan tidak dihargai. Bahkan Allah bilang apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli kita, padahal Dia yang menciptakan kita, dibeli lagi sama Allah. Sini ku beli kau. Dengan apa ya Rabb? Saya akan beri kalian dengan surga. Oh, ya Allah, dimuliakan sama Allah. Allah tidak pernah menghina kita. Yang bisa mengetahui, padahal kita hina dan hina, Dia tahu apa diri kita, punya aib, punya kesalahan, ditutup sama Allah. Kurang apa kita sama Allah? Pintu dibuka terus sama Allah rahmat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, rugi. Kita ini memuliakan diri kita sendiri sebenarnya. Nah, buat apa kita hinakan diri kita ini dengan dunia? Apa hidup masih berangan-angan dengan dunia? Sekarang angan target juga Allah. Sudah dari waktu dekat langsung dapat. Sekarang langsung dapat Nabi Muhammad. Sekarang langsung dapat Rasulullah. Sekarang dapat surga langsung. Bukan kita berani ngomong kita dapat surga, bukan sembarangan ngomong. Masa Habib mau bilang kalian masuk neraka semuanya? Kalian duduk di majelis ini masuk neraka? Namanya kita tidak percaya sama Allah. Orang yang di majelis pasti orang yang masuk surga. Penduduk surga saja yang bisa duduk di majelis seperti ini. Ya Allah. Ya penduduk surga aja cuma. Kalau tidak bisa, tidak mengerti. Hidup sama kehinaan dunia. Orang itu punya mobil ini, cerita ya Allah. Cerita akhirat tidak bisa nyambung. Cerita Rasulullah tidak bisa nyambung. Cerita rahmat tidak bisa nyambung. Suruh punya Allah tidak mau. Padahal sholat, padahal ini, tapi belum tahu, belum dibukakan. Alhamdulillah kita tidak dihina di sini. Nah, ada yang melecehkan kita, Allah muliakan kita. Orang pendosa dirubah dosanya menjadi pahala sama Allah. Siapa mau punya? Yang mau memberikan kita itu siapa? Ambil kita kemuliaan. Jangan mau kita duduk dengan kehinaan. Begitu juga berteman sama manusia, berteman sama orang. Kalau duduk kita bakal dihina di situ, jangan duduk di situ. Cari tempat orang yang bisa memuliakan kita. Bukan kita cinta dimuliakan, enggak. Karena tempat-tempat yang sering menghina ini tempat orang yang tidak baik. Sudah kalau sudah kehinaan kita. Nah, mulailah dengan kesungguhan. Niatnya dulu dari pertama kali jalan hidup kita ini niatnya. Kalau niatnya sudah bagus, insya Allah kedepannya bagus. Kalau sudah niatnya bagus, seperti tanah yang subur, tanamin apapun sudah. Kalau belum, minta diperbaiki terus setiap hari. Mungkin salah niat. Sudah bagus pun niat, tetap kita perbaiki setiap hari. Karena niat inilah yang tempat Allah melihat. Dengan niat pintu surga, pintu kebaikan, pintu rahmat langsung terbuka bisa. Pintu rezeki, pintu apapun terbuka dengan niat. Nah, setelah bersungguh-sungguh niat, muncullah tekad, aku harus begini. Tekad ini juga harus kuat.
Dan tekadnya harus kita benar-benar paham. Paling tekad yang harus kita tancapkan benar adalah mencari ridho Allah. Hidup kita ini sudah untuk itu. Kita pikirkan untuk ini, untuk yang lain ini ngikut aja. Yang lainnya urusan-urusan dunia ini jalan aja, itu biasa-biasa saja. Urus anak itu kebiasaan hidup. Urus anak, ke pasar, makan, minum, tapi tetap harus ada niat mencari ridho Allah itu. Mencari rezeki karena mau mencari ridho Allah. Dapat rezeki itu kan dapat duit lagi, sudah dapat, oh ini rahmat dari Allah. Nah, sudah tidak melihat lagi dunia, sudah duit pun jadi rahmat, rezeki jadi rahmat, semuanya dia lihat rahmat Allah, ini rahmat. Oh lagi susah dia lagi, oh ini rahmat Allah juga, supaya aku ini mikir kalau ini namanya mesti aku punya ini, mesti ini rahmat Allah semuanya. Jadi tidak ada lagi melihat dunia ini, oh dunia kejam, tidak ada kejam dunia. Dunia ini berkah, dunia ini kebesaran Allah, dunia ini tempat kita mendapatkan yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kejadian ini kita dekat sama Allah, ini anugerah Allah namanya. Nah, karena semua sesuatu dia ikatkan dengan anugerah Allah. Tidak ada lagi kekejaman di dunia ini. Dilihatkan kekotoran, oh namanya Allah suruh aku jangan berbuat kotor, untuk meninggalkan kekotoran gitu aja, suruh nyari tempat yang bersih. Gara-gara kotor lah aku tahu yang mana yang bersih. Semuanya jadi hikmah, semuanya jadi nikmat. Nah maka dari itu sekarang ini tugas kita, jangan kita bertele-tele lagi di dalam kehidupan yang pendek ini. Kita harus kuatkan, ada yang kita kuat. Orang melihat badannya lemah kuat, oh senam, supaya apa? Supaya kuat. Tak tahu juga mengangkat apa hidupnya. Apa yang mau diangkat, bingung. Badan otot besar-besar, tapi yang diangkat apa, tak paham juga. Nah sekarang kita ini mau jalani hidup yang panjang. Kuatkan niat saja, tak perlu pakai begini, niat kuat, tekad kita kuat, dapat semuanya. Orang dahulu kalau melihat sudah ada niat, ada tekad, sudah aman sudah anak kita. Kenapa? Tidak ingin taruh dia niat diceritakan orang-orang baik supaya timbul niat baik. Oh hanya dia ngomong sama abahnya, Pak, saya pengen benar bantu orang-orang. Bagus Pak. Karena dengan ada dia punya niat tadi sudah ditemukan sama ulama, dilihatkan ke orang baik. Pak pengen benar saya ini seperti itu, Allah cinta sama Nabi Muhammad. Nah bagus Pak. Berkat dia melihat yang baik, mendengar yang baik, timbullah niat Pak. Niat baik inilah bibit pertama kali munculnya kebaikan di dalam hidup. Maka dari itu kuatkan niatnya dulu. Bulat sudah niat, aku mau kesini niatnya. Jangan kita raba-raba lagi. Hidup ini jelas. Yang Allah ciptakan ini nyata semuanya. Langit nyata, manusia nyata. Kalau kita tidak nyatakan untuk apa hidup, itulah maju mundur semuanya. Tapi kalau sudah pastikan ini jalan hidupku, udah aku tidak mau mikir yang lain, terserah. Tekad hidupku begini, udah niatnya muncul, tekadnya muncul. Ketika ada kejadian apapun sudah kuat. Kenapa ada tekad? Tekadnya kuatkan sudah. Tidak mikir seperti orang yang berpikir lain. Kami belajar, orang belajar beda sama orang tidak belajar. Orang kalau sudah belajar, pikirannya ada jalannya, memang ada jalannya benar. Nah hari ini, detik ini, dan setiap saat, jikalau Allah sudah membuka pintu hidayah tersebut, Allah sudah membuka jalan ke surga, Allah sudah membuka arti kehidupan ini, Allah sudah membuka di hatinya satu pandangan batin yang tajam, Allah sudah membuka jalinan hubungannya, si hamba tadi langsung digerakkan sama Allah. Inna sholati, ya Allah, sholatku mulai detik ini, ibadahku, hidupku lillahi rabbil alamin, untukmu ya Rabb. Mulai detik ini kita tahu kemuliaan kita dengan bersama Allah. Sudah kita tahu ya Allah, aku ini pengen mulia, aku ini pengen menjadi orang yang selamat, bahagia. Oh di sisi Allah, aku duduk sama si fulan, habis aku duduk sama dia menghina aku, belum tentu kemuliaan yang aku dapatkan, tapi aku bersama Allah ini duduk di majelis Rasulullah. Yang ada Allah muliakan aku dengan diberinya ampunan, hajatku dikabulkan, siksa orang tuaku diangkat, semuanya, segala-galanya. Tidak ada tempat-tempat seperti majelis yang diwasiatkan, ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, kecuali itu adalah sumber rahmat,
sumber rahmat, sumber kehidupan, sumber kebahagiaan. Orang tua kita dalam kubur dapat terus. Mungkin kalau mereka bangun menangis senang sama kita. Dari mana itu banyak hadis riwayat, dan kami yakin. Kalau kita tidak yakin dengan amalan kita, rugi. Masa orang mau bilang kita ini orang tua kita tidak ada dapat manfaat dan dapat neraka gara-gara kamu hadir di majlis neraka orang tua gila. Tidak masuk akal. Yang ada mereka senang surga. Sampai Rasulullah bilang kalau orang tahu apa yang turun di majlis ta'lim, di majlis ilmu, mereka akan datang walaupun merangka-rangka. Tak apa-apa. Orang nyari duit setiap hari kita, tiap hari juga nyari rahmat, tiap hari nyari mereka. Bahkan toko-toko kita, insya Allah rezeki kita semuanya mudah-mudahan jadi barokah. Nah inilah kesempatan kita, ini harus punya tekad mulai detik ini. Jangan tak semangat hidup. Mari kita bangun semangat terus setiap pagi bangun. Mari kita bangun bersama-sama membaca wirid, mendekatkan diri kepada Rasulullah. Jalan yang akan kita tempuh ini abadi, kekekalan yang abadi. Jadi kita semangat mulai detik ini untuk mengambil kebahagiaan, untuk kita bagikan ke anak, istri, keluarga kita. Kunci surga yang kita akan bagikan. Jangan menghayal punya mobil mewah, mobil ini, rumah yang mewah untuk dibagi-bagikan. Itu kecil. Kalau mau tidak apa-apa, tapi kecil dibanding dengan kenikmatan detik ini. Kita pastikan detik ini langsung dapat surga, langsung dapat ibu kita, keluarga kita, semuanya dapat surga. Kunci surga ditulis. Memang tidak duduk seperti ini, ilmu ini ilmu supaya kita dapat surga. Surga bukan dunia aja, surga dunia, surga akhirat. Beruntung benar. Orang dulu yakin dekat sama Allah, senang. Tahu mereka yang punya dunia Allah, dan Allah ini mulia, suci, tidak pernah zalim. Hambanya begini sedikit, kita bacaan sedikit dapat sudah. Fadl bin Abbas dulu pernah protes, kenapa? Masa dengan menyebut marhaban bidu'a adla bismil qailin adla bisolat marhaban wa sahla, dengan menjawab azan, ada azan kita jawab Allahu Akbar, kita ngomong marhaban bil qailin adla bisolat marhaban wa sahla, langsung dapat 100.000 pahala. Rasulullah bilang, dan Allah berikan ampunkan 100.000 dosa, dan Allah angkat 100 derajat dengan membaca itu. Padahal dia masa mungkin terdengar di hatinya suara panggilan, ya Fadl, apakah engkau sangka aku neklit? Apakah kamu tidak melihat raja-raja dunia dengan satu bait syair saja dia memuji raja dunia? Apa yang terjadi? Dia keluarkan dirhamnya, sampai kaya orangnya. Kenapa? Memuji raja, dapat dirham langsung. Satu garis saja. Aku yang menciptakan dunia dan jagat raya, Allah bilang. Kecil bagiku untuk memberi hamba. Kecil Allah, mau kasih apa tak ada. Allah pun sayang sama hambanya. Kita sayang tak sama anak. Kalau melahirkan saja, ini bukan mau dia yang ciptakan. Ya Allah, beruntung kita, beruntung benar-benar. Nah yang rugi yang tak dekat sama Allah, tahan dekat sama manusia, tahan berharap sama makhluk, sama hidup takut sama ini, tidak tahu bahwa Allah lebih mulia dari segalanya. Diri kita menjadi orang mulia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini jam agak dibenerin lagi nanti. La ilaha illallah Rasulullah SAW. Jadi bersungguh-sungguhlah, tekadnya juga harus sungguh-sungguh. Jangan cuma diniat. Nanti ketika berbuat, gara-gara tekadnya belum kuat, mulai hilanglah kekuatan di amal tersebut. Harus kita tingkatkan terus, tambah lagi kekuatan. Kekuatan apa harus kita tambah? Kekuatan niat. Tambah kuat niat, tambah kuat tekad, tambah kuat belajar turun rahmat dari Allah. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minasy shalihin. Allah berfirman, dan di antara orang-orang munafik ada seorang yang memberikan janji kepada Allah
bahwa jika kami diberi harta dari kemurahannya, pasti kami akan menyedekahkannya dan menjadi orang yang soleh. Orang munafik dulu banyak ngomong itu, kalau kami kaya, ya Rasulullah, doakan kami. Kalau kami kaya, kami akan bantu. Kalau kami akan berbuat ini, kami akan sedekahkan harta kami ini. Kami akan menjadi orang yang soleh. Kami akan berbuat baik, asal dapat rezeki dan lain-lainnya ini. Kesungguhan ini tidak dapat terwujud kecuali bila pribadi dalam dan pribadi luar sama keadaannya. Tidak bisa di mulut saja. Hati sama yang di lidah harus sama. Barang siapa yang pribadi dalamnya bertentangan dengan zahirnya secara sengaja, berarti ia orang yang berbuat riya. Tetapi bila tanpa kesengajaan, berarti ia pendusta, tidak sengaja. Mana pendusta, tidak bagus juga. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan dalam doanya, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Ya Allah, kata Rasulullah, ngajarin kita berdoa, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku pribadi yang soleh. Sama Allah SWT. Keikhlasan ialah keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata tanpa tujuan lain yang mengandung unsur memuaskan hawa nafsu, baik itu sedikit ataupun banyak. Bila amal perbuatan kita telah mengangkut sedikit unsur kepuasan hawa nafsu, sudah pasti keikhlasan akan pudar, meski tujuannya mendekatkan diri kepada Allah masih ada, tetapi tetap kurang tulus kepada Allah. Jadi keikhlasan suatu sifat yang sangat berharga, dan amal perbuatan yang tulus adalah yang tidak bermotivasi kecuali semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sulit digambarkan kecuali dari orang yang berhati akhirat dan senantiasa tenggelam dalam cinta kepada Allah disertai taufiknya yang mengitarinya. Orang yang sudah mikir mau dekat sama Allah, baru bisa kenal pada dengan arti ikhlas ini. Orang yang berpikirnya akhirat, itulah Nabi Muhammad bersabda, aktsiru min dzikril hadimul ladzat. Banyakilah beringat dengan mati atau yang menghilangkan kenikmatan. Banyak. Nabi Muhammad setiap hari berapa kali. Tapi kalau orang dunia tidak mau. Padahal dunia ini sebentar. Jangan cerita matilah, sudah nanti pendek umur. Jangan cerita mati. Padahal orang dari bahari dulu, para wali-wali umurnya 100 tahun, ada yang hampir 200 tahun. Hampir hebatnya. Mikir mati terus dia. Tidak ada urusannya dengan itu. Kalau bikin mati ini kita jadi tidak mabuk sama dunia. Dunia ini bisa bikin mabuk manusia. Sampai saudara bisa dibunuh. Banyak kejadian yang bunuh saudara sendiri. Gara-gara dunia mabuk bisa. Orang tua bisa dimusuhi. Mabuk bikin mabuk dunia ini bisa. Padahal rezeki sudah Allah tulis semuanya. Tetap yang duduk di dunia ini sudah dia yakin bahwa rezeki ditulis, tetap orang tuanya dimusuhinya. La ilaha illallah. Ini gue untuk sama mertua marah-marah, boleh. Begitu juga saudara, begitu juga ini dan itu. La ilaha illallah. Kenapa? Dibikin mabuk sama dunia. Ada lagi yang sudah ditolong ini, mau ngomongin yang menolong, yang ini begini, macam-macam kejadian dunia kita lihat. La ilaha illallah. Karena dunia ini memang bikin mabuk, manusia bisa lupa. Tapi kalau orang ingat mati itu, ingat akhirat, tidak pusing sama urusan dunia. Udahlah, biar ngalir. Oh nanti ini begini, bagaimana urusan ini, biar ngalir. Kita jalan sabar, kalau ada ujian, kalau ada nikmat syukur, kita jalani. Yang dia pikirkan Allah bayar beramal, sayang apa enggak, takut ditinggal Allah, itu aja. Tapi kalau sudah mabuk sama dunia, itulah sahibul kita bilang, hal ini sulit digambarkan kecuali dari orang yang berhati akhirat. Hatinya sudah ada akhirat. Nah, kalau hatinya dunia terus, untung 100 juta, 200 juta, 200, pikirannya itu terus, itu tutup, mabuk, tidak tahu sama akhirat. Tidak pernah ngitung akhirat, tidak pernah dihitung.
Nggak pernah dihitungnya akhirat, keuntungan akhirat nggak pernah. Dibilang ini ya sudahlah, daripada tidak ada kerjaan, daripada ini nggak tahu ya, inilah hidupnya untuk akhirat. Allah ciptakan neraka, surga ini gara-gara urusan dunia ini, urusan yang dia amal berbuat baik atau tidak. Malaikat besar modal Allah, bukan untuk kita hitung-hitung berapa untuk 100 juta kan, 200 juta kan. La ilaha illallah. Inilah hati-hati kita hidup di dunia. Kalau besok meninggal, bagaimana nasib kita? Na'udzubillah, belum tahu sama akhirat, belum kenal sama hidup ini, belum punya jalan surga. Jadi sulit benar orang yang tidak kenal sama Allah, orang ini, orang yang tidak mengerti sama akhirat untuk melakukan amal karena Allah dan senantiasa tenggelam dalam cinta kepada Allah. Kalau orang ini sudah tenggelam tuh, akhirnya cinta Allah, baru bisa tergambarkan mau beramal karena Allah, serta taufiknya yang mengitarinya. Pengen minta kekuatan dari Allah, minta taufik, sudah angan-angannya mudah-mudahan Allah berikan saya kekuatan bisa sholat malam ya Allah. Bukan pengen mobil, pengen rumah mewah, pengen jam mahal, pengen sepatu mahal lagi. Mudah-mudahan bisa sholat duha. Minta lagi mudah-mudahan bisa berselawat, mudah-mudahan bisa baca Al-Quran setiap hari. Nah, tidak lama-lama kita tidak tahu, udah ubanannya tua. Sekarang tak mikir tua muda lagi, meninggal lah. Udah meninggal husnul selesai namanya. Masalah-masalahnya hidup di dunia ini kita tahu, oh bukan urusan ini, urusan akhirat ternyata dunia ini. Siapa yang mau memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat? Tidak bisa dipisahkan dua kehidupan ini. Karena Allah ciptakan akhirat ini gara-gara orang yang bercocok tanam di dunia. Dunia ini tempat orang mereka bercocok tanam. Mereka mengumpulkan kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah beri kita hidayah. Jadi bisa melihat jalan akhirat. Jalan akhirat kita lihat. Dulu di Samarinda tidak bisa lihat jalan tol. Sekarang sudah ada jalan tol, kita tahu lah, gampang nyampe kemana-mana. Nah, sekarang jalan akhirat. Setiap masuk tol ingat, ya Allah, aku bisa lihat tol sekarang ini. Jalan cepat. Nah begitu juga jalan akhirat. Kalau sudah dapat jalan akhirat, kemana pun cepat. Nah, nikmat kita ya. Baru dapat jalan tol kita senang kita. Bagaimana jalan akhirat? Insya Allah. Ini sebentar saja dunia ya, sebentar. Sebentar, jangan sampai kita kena tipu sama dunia ini, rugi kita. Udah dipesanin dari dulu di Al-Quran, di syair-syair di ini, hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan dunia. Kaya, jadi orang kaya, jangan itu maju harus ya. Nabi Muhammad dulu kita berniat, bertekad ini untuk jadi orang bermanfaat. Yang berdagang punya niat yang baik di dagangannya, bertekad jadi orang besar bermanfaat, bisa bantu keluarga, bisa bantu anak, istri, bisa bantu dakwah dan lain-lainnya. Harus besar, didoakan para tuan guru ini mendoakan murid-muridnya supaya sukses semuanya. Tapi jangan sampai nembah dunia. Oh, lain orang yang karena dunia itu sudah di bawah kaki dia. Dia kaya raya tapi dunia diperintahnya. Nah itu orang hebat juga. Dia orang yang memiliki kedudukan tapi dunia di bawah kaki. Namanya sendal. Sendal itu mesti di kaki. Di kaki. Kalau kita pakai sendal di atas kopi, orang bilang, nah orang ini udah gila ini kan. Sendal tempatnya itu di kaki, ditaruhnya di kepala. Tapi kalau kita letakkan di tempatnya di kaki, wow, kita kemana-mana enak, kaki tidak luka. Kaki sendal nyaman, tidak bisa kita jalan tidak pakai sendal. Coba bisakah jalan tidak pakai sendal? Kaki sakit, bisa berdarah, bisa bengkak. Begitu juga kalau kita tidak ada dunia ini. Tapi tempatnya di kaki. Mau mahalnya kayak apa sepatu sendal tetap diinjak, nggak bisa, harus di kaki. Memang tempatnya di situ. Kalau sudah ditaruh di kepala, ditaruh di tangan, bingung orang kayaknya ngapain di Fulan ini lagi ngapain pakai sepatu di tangan. Ada yang bingung kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari
kebohongan dunia, fitnah dunia. Dunia jadi berkah untuk kita, dunia jadi kebahagiaan untuk kita, dunia jadi rahmat untuk kita. Anak kita anak yang membawa rahmat, barokah. Semua yang Allah berikan nikmat kepada kita penuhi dengan barokah dan rahmat dan inayah dan taufik dan hidayah. Allah pelihara kita semuanya, pelihara kami ya Allah, jangan lepaskan kami. Jaga kami ya Allah, jangan Kau lepaskan kami. Lindungi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu